Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji Tuhan, mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-7, kita baca di ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi Injil Markus pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar ya saudara-saudara, namun saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Puji Tuhan. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kisah di mana ketika Yesus masih berada dalam dunia ini, di mana Yesus masih melakukan pelayanannya dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada saat itu Yesus meninggalkan kota Tirus. Berarti pada saat itu sebelumnya Yesus berada di kota Tirus, daerah Tirus ya saudara-saudara. Lalu melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Saudara-saudara, Dekapolis adalah dalam bahasa Yunani ya, yang dimana Deka adalah 10 dan polis adalah kota. Jadi ada 10 kota di daerah situ, di daerah sana ya saudara-saudara. Dan memang orang-orang Dekapolis kebanyakan adalah orang-orang non-Yahudi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan di mana ketika Yesus melakukan kesembuhan kepada orang tuli ini. Di ayatnya yang ke-33, saya kembali baca di ayatnya yang ke-33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika mereka membawa orang tuli dan gagap ini kepada Yesus, Yesus memisahkan diri, memisahkan dia sampai mereka memang benar-benar hanya sendirian. Lalu Yesus melakukan di mana dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan apa yang Yesus lakukan? Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa Yesus meraba lidah orang itu dengan sebelumnya minta maaf, Yesus meludah. Nah, saudara-saudara, terkadang mungkin hal gak enak kita alami ya saudara-saudara, di mana ketika kita sedang menginginkan pertolongan dari Tuhan, saudara-saudara. Terkadang memang Allah memisahkan, Yesus memisahkan kita dari keramaian. Yesus membuat kita sendirian untuk dia menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus kepada orang tuli ini. Ketika orang banyak itu, mereka dalam keadaan kondisi orang banyak, Yesus membawa orang tuli ini untuk dipisahkan dari orang banyak itu sampai mereka memang hanya sendirian. Lalu Yesus melakukan mujizatnya pada saat itu. Mungkin gak enak ya saudara-saudara ketika kita mengalami yang namanya sendirian, ketika kita dipisahkan saudara-saudara dari keramaian. Tetapi kita mau ambil dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita mau ambil bagaimana sisi kerohaniannya, di mana kalau kita dibawa Tuhan mungkin mengalami kesendirian, kalau kita dibawa oleh Tuhan untuk dipisahkan dari keramaian, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengalami Tuhan, yang mana untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita meluangkan waktu kita dekat kepada Tuhan, sehingga mujizat Tuhan tentunya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat bagaimana ketika sebelum Yesus meraba lidah orang ini, karena orang ini tuli dan gagap ya saudara-saudara. Jadi orang ini bukan buta. Orang ini pasti melihat apa yang Yesus lakukan. Minta maaf sekali lagi, ketika Yesus meludah, orang ini pasti melihat. Saudara-saudara, mungkin juga terkadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang memang tidak enak ya saudara-saudara. Kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di saat-saat ini.
Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan membawa kita untuk kita mengalami proses dalam kehidupan kita, agar supaya apa? Agar supaya kita melihat melalui proses-proses yang kita alami setiap waktu mungkin dalam kehidupan kita, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama saudara, dari firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, kita mau melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kita relakan diri kita untuk dihajar, untuk diproses, dibawa, dipisahkan dari keramaian, untuk mungkin melihat hal yang mungkin tidak enak di depan mata kita, tetapi kita tahu bahwa kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang bagi kami saat ini. Ajar terus kami ya Tuhan untuk lebih dan lebih lagi memahami apa yang Engkau maksud dalam kehidupan kami ya Tuhan. Proses demi proses yang kami alami, biar membawa kami tetap terus dekat dan selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mau bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami ya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan Allah Engkau buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.